Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya yang berhubungan dengan penerapan konsep kekongruenan dalam etnomatematika arsitektur rumah adat Using pada atap tipe Tikel Balung di Banyuwangi. Langsung saja, di sini ke latar belakang, di mana etnomatematika adalah suatu kajian yang menghubungkan konsep matematika dengan budaya lokal, yang menunjukkan bahwa matematika tidak hanya berkembang di lingkungan akademis tetapi juga dalam seni, permainan tradisional, serta arsitektur. Pendekatan ini penting dalam pendidikan karena mengaitkan pembelajaran matematika dengan budaya lokal dapat meningkatkan apresiasi siswa terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan memahami penerapan matematika dalam konteks budaya yang akrab, siswa dapat melihat sebagai sesuatu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di Indonesia, keragaman budaya menawarkan peluang untuk mengeksplorasi etnomatematika. Salah satunya dalam arsitektur rumah adat Using di Banyuwangi. Rumah adat ini mencerminkan nilai budaya serta prinsip matematika seperti geometri dan simetri serta kekongruenan. Penelitian tentang integrasi nilai budaya dan konsep matematika dalam arsitektur masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan konsep matematika dalam arsitektur rumah adat Using. Hal ini diharapkan dapat mengungkapkan hubungan antara matematika dengan budaya serta berkontribusi pada pelestarian kearifan lokal dan apresiasi terhadap matematika. Nah, untuk metode yang digunakan di sini menggunakan metode etnografi, di mana digunakan untuk mengeksplorasi penerapan konsep matematika dalam arsitektur rumah adat Using di Banyuwangi, memungkinkan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara budaya lokal dan konsep matematika. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya di sini menggunakan dua, yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait seperti buku, laporan penelitian, catatan sejarah, manuskrip kuno, serta sumber tertulis lainnya yang membahas budaya dan arsitektur rumah adat Using. Yang kedua yaitu melakukan pencarian literatur ekstensif untuk menemukan penelitian sebelumnya yang sekiranya relevan. Untuk analisis datanya, di sini analisis isi, ada analisis dan seometik, di mana analisis isi ini mengidentifikasi konsep kunci, pola, dan tema terkait penerapan prinsip matematika. Sedangkan analisis seometik ini lebih ke menginterpresentasikan makna simbolis dan nilai budaya dalam elemen arsitektur rumah adat Using sendiri. Nah, untuk validitasnya di sini menggunakan triangulasi data, di mana membandingkan dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber dokumen. Kemudian keterlibatan ahli di sini melibatkan pakar etnomatematika dan budaya Using untuk validasi hasil analisisnya. Untuk pembahasannya di sini arsitektur rumah adat Using kaya akan unsur kekongruenan yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Salah satu elemen yang menonjol adalah bentuk atap rumah adat Using. Terdapat 3 jenis atap yang dikenal dalam budaya masyarakat Using, yaitu ada Jorojogan, Barisan, serta Tikel Balung. Nah, di sini kita akan lebih fokuskan lagi untuk pembahasannya terkait atap dengan tipe Tikel Balung. Nah, ini adalah gambaran dari rumah dengan tipe Tikel Balung yang merupakan contoh yang sangat ideal dari beberapa atap yang ada di rumah adat Using tadi. Nah, mengapa? Karena memiliki struktur dengan 4 trap, 4 soko, dan 2 songko tepas. Penataan ruang dalam rumah ini mempertimbangkan aspek fungsional dan kebutuhan masyarakat Using sendiri. Kemudian dalam proses konstruksi, masyarakat Using telah menerapkan berbagai konsep matematika termasuk kekongruenan serta geometri. Nah, berikut ini adalah konsep perhitungan luas dari kekongruenan pada atap rumah adat Using. Adapun data yaitu sebagai berikut ini. Nah, dari hasil wawancara dan diperoleh panjang sisi AB itu 8 meter dan AD itu sama dengan BD itu sama dengan panjangnya 4 meter dan tinggi atap rumah CD itu sama dengan 3 meter. Untuk sisi miring dari segitiga pada rangka kuda-kuda AC sama dengan CB, yaitu panjangnya 5 meter, dan sudut A ini sama dengan sudut B. Maka bangun data tersebut merupakan salah satu ciri-ciri dari segitiga sama kaki. Nah, panjang umur
panjang kayu AE sama dengan EC sama dengan CF sama dengan FB sama dengan 2,5 meter. Karena sudut ECD dan sudut EDC sama besar, maka panjang DE sama dengan EC sama dengan 2,5 meter. Sedangkan sudut FCD dan sudut FDC sama besar, maka panjang DF sama dengan FC itu sama dengan 2,5 meter. Nah, ini adalah bentuk sketsa atap rumah dengan tipe tikal balung. Dari uraian di samping, dari gambar dan tabel yang sudah disajikan, dapat diamati bahwa pada setiap perhitungan panjang batang kayu atap rumah adat Osing terdapat dua pasang bangunan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, di sini ada beberapa macam segitiga, yaitu ada segitiga ABC, ADC, BCD, ADE, BDF, CDE, serta CDF dengan ukuran yang sudah tertera pada tabel tersebut, dan di gambar juga sudah ada keterangannya juga. Lanjut, yang berikutnya yaitu segitiga ADC dan segitiga BCD. Di sini sesuai penjelasan pada gambar dan tabel, sehingga diperoleh pada segitiga ADC dan segitiga BCD memiliki sisi yang bersesuaian dan besar sudut yang sama gitu. Nah, yang berikutnya yaitu segitiga ADE dan segitiga BDF, di mana dari pengamatan gambar dan tabel juga sudah diterangkan di situ diperoleh pada segitiga ADE dan segitiga BDF memiliki sisi yang bersesuaian dan besar sudut yang sama juga gitu. Nah, berikutnya yaitu segitiga CDE dan segitiga CDF. Pada gambar dan tabel juga sudah dijelaskan bahwa pada segitiga CDE dan segitiga CDF ini memiliki sisi yang bersesuaian juga dan besar sudut yang sama gitu. Nah, kesimpulannya, jadi penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip matematika dalam arsitektur rumah adat Osing Banyuwangi melalui pendekatan etnomatematika. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa arsitektur rumah adat Osing kaya akan unsur matematika yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya masyarakat Osing sendiri, seperti konsep kekongruenan dan geometri. Secara jelas terlihat dalam desain pola, struktur, dan proses pembangunan rumah adat Osing sendiri. Bentuk atap rumah adat Osing dan sisi samping rumah mencerminkan konsep kekongruenan juga. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam arsitektur rumah adat Osing, berdasarkan pada ilustrasi gambar segitiga di atas yang sudah dijelaskan serta tabel-tabelnya tadi, diperoleh pasangan segitiga pada rangka kuda-kuda yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama, sehingga dalam konsep matematika secara geometri tersebut kongruen jika terdapat dua bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, atau kongruen maka terdapat sisi-sisi yang bersesuaian yang sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar, yaitu pasangan segitiga ADE kongruen dengan segitiga BDF, kemudian segitiga CDE kongruen dengan segitiga CDF, dan